Kedengeran, Pak. Oke, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru berapa orang? 8 orang. Sekitar 5 lagi, mungkin 4 lagi belum masuk. Oke, kita mulai aja nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk di sesi 7 ini. Nah, untuk di sesi 7 ini kita bakal yang kemarin aja sih yang meneruskan, yang menjelaskan di sesi 6, karena mungkin belum saya sempat jelaskan juga. Dan untuk nanti mungkin saya akan jelaskan untuk project UTS ya. Jadi nanti UTS-nya kita bakal project, jadi nggak esai ataupun pilihan ganda gitu. Tapi untuk UTS-nya nggak bakal ribet lah gitu. Jadi yang udah kita pelajari aja sebelumnya. Oke, sebelum itu saya ingin sharing dulu untuk yang di sesi 6. Oke, di sini kita berbicara model data. Nah, di sini model data itu yang sudah sebelumnya saya katakan juga di sesi sebelumnya, sempat saya singgung juga. Nah, model data ini didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik, makna, dan batasan data. Di sini ada dua cara mempraktikkan model data. Ada model data berdasarkan objek, lalu model data berdasarkan record. Nah, untuk model data berdasarkan objek di sini ada model keterhubungan entitas, ya, entity relationship model yang akan kita pakai. Lalu untuk model berorientasi objek, ada model data semantik, ada model data fungsional. Tapi kita fokusnya di model data keterhubungan entitas saja nantinya. Selanjutnya di sini ada model data berdasarkan record. Nah, untuk sebelumnya juga kita sudah membahas model data relasional, yang dimana ada tabel dan row di situ. Terus model data hierarki, lalu ada model data jaringan. Jadi model data untuk berdasarkan record itu ada 3 ya. Nah, terus di sini ada model relasional, entity relasional model, terdapat 2 komponen. Jadi ada entitas sama relasi. Nah, kedua komponen ini membentuk jabarkan secara lebih umum menjadi sebuah atribut atau properti ya. Jadi rinci-rinciannya dari sebuah entitas itu nantinya ada atribut. Nah, untuk entity di sini merupakan suatu individu yang memiliki suatu nyata ya. Dan ada entity set atau himpunan entitas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada beberapa tabel. Di sini ada sebuah entitas mahasiswa ya. Nah, untuk entitas itu sebenarnya bisa disebutkan ini ada entitas Desi, ada entitas Ferry ya, sebuah row ini. Nah, untuk himpunan entitas itu dari kumpulan entitas tadi gitu. Entitas Desi itu Ferry itu dari entitas mahasiswa. Nah, kalau misalnya untuk atribut entitas itu seperti NIM, nama, alamat, mahasiswa, tanggal lahir. Oke, selanjutnya ada relasi dan himpunan relasi. Di sini relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan yang berbeda. Nah, jadi relasi ini nantinya contoh seperti ini ya. Di sini ada beberapa relasi. Misalnya si Desi ini mengambil mata kuliah matematika gitu, dan mengambil mata kuliah algoritma misalnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk relasi untuk kumpulan relasi ini disebutnya himpunan relasi. Nanti kita akan gambarkan dengan YR diagram. Selanjutnya kita mengenal kardinalitas.
Kardinalitas relasi ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Ada one to many, ada one to one, ada one to many, ada many to one, ada many to many. Nah, contohnya di sini ada kardinalitas secara umumnya. One to one itu langsung ya, entitas 1 ke entitas 1, entitas 2 ke entitas 2. Untuk one to many ada di sini kita bisa lihat entitas 1 itu berhubungan dengan entitas 1 dan entitas 2 dan selanjutnya. Nah, di sini untuk diagram IR diagram ya mempunyai beberapa notasi. Oh ya, ini bentar. Notnya nggak di disable. Tolong jangan coret-coret ya. Terus di sini ada beberapa notasi. Itu ada himpunan entitas. Di sini disimbolkan dengan kotak ya, persegi panjang. Lalu ada atribut bentuk oval. Lalu belah ketupat di sini ada untuk himpunan relasi. Untuk garis ini link ya, ataupun penghubung. Nah, di sini kita langsung masuk aja IRD, many to many. Kenapa di sini kita jelaskan dulu. Nah, yang pertama kita ada entitas mahasiswa sama entitas mata kuliah. Maksudnya himpunan entitas mahasiswa sama himpunan entitas mata kuliah. Nah, terus di sini juga ada himpunan relasi. Maksudnya kenapa belajar? Jadi di sini ada mahasiswa, ada mata kuliah. Mahasiswa belajar mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa yang mengambil banyak mata kuliah. Nah, gitu juga beberapa mata kuliah yang diambil oleh beberapa mahasiswa. Jadi many to many ya. Nah, untuk ini ada pelengkapnya yaitu atribut. Jadi kalau misalnya atribut ini nantinya ada beberapa atribut pendukung, ada beberapa atribut yang wajib ada gitu. Nah, untuk himpunan entitas juga nantinya di sini akan menjadi sebuah tabel ya. Nantinya mahasiswa ini akan menjadi sebuah tabel, belajar akan menjadi sebuah tabel, mata kuliah juga akan menjadi sebuah tabel. Lalu di sini ada contoh IRD one to many. Yaitu di sini ada entitas dosen sama mata kuliah. Satu dosen mengambil atau mengajar banyak mata kuliah. Sebaliknya, beberapa mata kuliah diajar oleh satu dosen. Gitu. Kecuali kalau misalnya ada juga ya, ini bisa juga many to many nantinya, tergantung keadaan ya gitu. Kalau misalnya di Nusa Putra, contohnya ada 2 dosen kan yang mengajar mata kuliah gitu, beberapa mata kuliah yang sama gitu. Jadi ada dosen 1, ada dosen 2. Nah, kalau misalnya seperti itu nantinya bisa many to many nantinya. Kalau misalnya di kampusnya cuma bisa satu dosen mengambil beberapa mata kuliah dan dosen tersebut nggak bisa ngambil mata kuliah yang sama atau mengajar mata kuliah yang sama, jadi nantinya akan seperti ini, one to many gitu. Sini ada one to one ya. Nah, satu dosen mengepalai jurusan, ini biasanya atau bisa juga satu dosen di sini mengepalai ya. Di contohnya ini mungkin prodi. Ya, jadi ada satu kepala prodi yang mengepalai satu jurusan. Terus di sini ada many to one, yaitu employee, karyawan yang bekerja untuk satu departemen. Ya gitu. Jadi kecuali mungkin ada juga yang many to many ya. Tergantung keadaan juga. Kalau misalnya satu
berapa karyawan yang menduduki beberapa departemen gitu. Ya, mungkin ada juga yang seperti itu, tapi tergantung juga di perusahaan masing-masing dan ya itu tergantung keadaannya ya, teman-teman. Gitu. Nah, oke. Untuk ERD mungkin ini. Nah, saya akan juga menjelaskan untuk tahapan-tahapannya ya. Untuk tahapan-tahapan membuat ERD. Oke, nanti teman-teman juga sebagian juga udah ada yang bisa, mungkin ada yang mungkin belum ngerti untuk gimana sih kalau tiba-tiba jadi seperti itu gitu. Nah, contohnya kita langsung contohkan aja yang misalnya kita punya beberapa himpunan entitas. Ya, di sini ada mahasiswa, lalu ada misalnya kuliah ya. Lalu dosen. Oke, di sini ada 3 lah. Tuh. Kita namai ini himpunan entitas mahasiswa. Ini ada kuliah atau jadwal kuliah. Ini dosen. Jadi contohnya misalnya ada 3 himpunan entitas ini. Selanjutnya kita membuat menentukan ya atribut dari masing-masing himpunan entitas ini. Misalnya ini utamakan dulu key-nya apa gitu. Kalau misalnya mahasiswa key-nya biasanya kan NIM ya. Jadi untuk primary key-nya biasanya itu NIM. Kita tentukan dulu atributnya. Misalnya ini NIM. Oke, jangan lupa lainnya. Lalu untuk kuliah, ini biasanya apa? Dinda, ini biasanya apa kuliah? Halo? Apakah masih terdengar? Terdengar. Oke. Saya mau tanya Dinda dulu deh. Saya kuliah itu key-nya apa tuh biasanya? Jadwal kuliah itu. Apanya, Bapak? Atributnya. Kalau ini kan mahasiswa NIM. Nah, kalau misalnya kuliah atau jadwal kuliah itu apa? Kode kode apa sih? Kode matkul. Oke, kode matkul atau kode kuliah ya. Ya. Oke, good. Untuk dosen ini ya udah pasti ya bisa ada NIP, ada NIDN, misalnya gitu. Nah, untuk
untuk membedakan key sama atribut-atribut lainnya, misalnya ya atribut-atribut lainnya atau sama origin key, itu kita bisa underline ya. Kita bisa pakai garis bawah untuk membedakannya. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan juga origin key-nya gitu. Atau maaf, bukan origin key-nya, jadi kita tentukan dulu himpunan relasinya. Misalnya keterhubungan si mahasiswa sama kuliah itu apa. Terus keterhubungan kuliah sama dosen apa gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa berpikirnya di dunia nyatanya gitu. Untuk ketiga ini. Nah, untuk mahasiswa berarti ketika kuliah, maksudnya jadwal kuliah ini atau mata kuliah, kita ganti aja ya biar gak bingung gitu. Kita punya entitas ini. Nah, untuk mahasiswa, ini relasi sama mata kuliahnya, kita bisa pakai misalnya mempelajari ya. Misalnya mahasiswa mempelajari mata kuliah gitu. Nah, jadi kita bisa pakai juga di sini kita pakai belah ketupat. Oke. Nah, jangan lupa untuk menambahkan line-nya juga. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti membuat ini bisa pakai apa draw.io ya ataupun tools yang lainnya boleh. Tuh. Kalau saya biasanya pakai draw.io untuk mendesain ERD, flowchart dan lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu install software, tinggal ke webnya aja gitu. Oke, kita udah punya himpunan relasinya. Untuk ini tadi mempelajari ya. Kita add aja di sini. Oops. Oke. Untuk menentukan nama-nama ini, jadi teman-teman harus pikirkan dulu apa sih relasi antara mahasiswa sama mata kuliah. Nah, terus mata kuliah sama dosen. Ya. Kalau misalnya mata kuliah berarti bisa juga dibalik ya. Nih, mata kuliah sama dosen berarti ya kita pakai mengajar lah gitu ya.
Nanti kalau misalnya untuk menamainya, ya teman-teman bebas ya, apa aja nantinya yang bisa, digunakan untuk, tabel gitu. Nantinya soalnya untuk himpunan relasi ini nantinya akan menjadi sebuah tabel. Oke, mengajar ya misalnya. Nah, selain itu, setelah kita udah menentukan himpunan relasinya, kita tambahan juga, eee, atribut dari himpunan relasi ini. Jadi karena emang kan himpunan relasi ini nantinya akan kita buat tabel juga, jadi otomatis mereka harus punya atribut ya. Untuk mahasiswa dan nih, mata kuliah, kita tinggal tambahkan aja gabungan dari ini. Nah, ini nantinya kan akan jadi yang ini akan jadi, foreign key ya, gitu, mempelajari ini. Jadi NIM-nya siapa, kode mata kuliahnya siapa, gitu. Oke, kita buat di sini dulu. Yes. Oke, kita udah punya atributnya. Nah, untuk di sini juga sama, kita gabungkan aja, kode mata kuliah sama NIDN. Oke, ini udah beberapa tahap ya. Tadi saya ulangi lagi biar ingat. Jadi yang pertama teman-teman tentukan, entitas apa aja yang akan teman-teman bangun. Ya misalnya kalau misalnya di rumah sakit ataupun di apotek, ya apa aja gitu. Misalnya di rumah sakit ya mungkin, data pasien, dokter, ruang ruang pasien dan lain sebagainya gitu. Nanti juga teman-teman bisa tentukan atributnya. Biasanya untuk menentukan atribut, kita juga, sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan, user misalnya kita misalnya sebagai konsultan nih. Jadi untuk menggambarkan, database-nya, untuk desain database-nya, kita mendengarkan apa dulu nih, untuk inputan-inputannya gitu kan. Di user-nya, atribut-atributnya apa aja yang ada gitu. Jadi nanti kita tentukan, untuk, primary key dan, beberapa, di sini ada foreign key ya, dari, himpunan relasi, gitu. Kita juga nantinya, harus pakai, himpunan relasi ini, karena untuk melihat nantinya ya, untuk kardinalitasnya seperti apa. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah seperti itu, kita akan buat kardinalitasnya gitu. Kardinalitas juga yang tadi sudah saya katakan itu bisa tergantung dari situasi ya teman-teman. Jadi situasinya mau seperti apa, kalau misalnya tapi ketika kita menjadi konsultan ya kita, harus bisa lihat dulu gitu, yang baiknya seperti apa gitu, untuk sistem usulannya seperti apa, gitu. Nah soalnya kalau misalnya nanti biasanya di skripsi ya, kalau misalnya untuk kita membangun sebuah, sistem informasi ataupun yang lainnya, itu untuk, eee, desain IRD ini harus ada gitu ya, tapi tergantung pembimbingnya juga teman-teman gitu. Kalau misalnya nanti kan kalau misalnya,
kita mendesain sebuah database, kalau misalnya udah ada desainnya, kita juga bakal enak ya. Jadi nanti untuk kita sudah punya IRD ini, kita bisa tuangkan ke dalam sebuah bentuk tabel gitu. Oke, selanjutnya kita tentukan kardinalitasnya nih. Untuk mahasiswa ke mata kuliah, ini kira-kira apa nih kardinalitasnya? Biasanya kalau misalnya di Nusa Putra ya, jadi beberapa mahasiswa itu mempelajari beberapa mata kuliah. Jadi mata kuliah ini diambil oleh beberapa mahasiswa dan beberapa mahasiswa yang sama gitu. Dan mahasiswa ini juga mempelajari beberapa mata kuliah yang sama. Misalnya basis data. Basis data ini kan dipelajari juga oleh beberapa mahasiswa ya. Dipelajari oleh Febi, Hana gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kardinalitasnya yaitu end to end atau many to many. Oke, untuk menyimpulkan N-nya kita pakai N-nya N gede ya, kapital. Sebenarnya untuk menggambarkan kardinalitas ini ada beberapa ya teman-teman. Jadi untuk N1 ini yang gampangnya lah gitu. Kalau misalnya nantinya disuruh untuk apa? Untuk pakai simbol itu ada juga. Nah, tapi tergantung ya, tergantung user. Usernya biasanya ngertinya seperti apa gitu untuk menggambarkannya. Oke, ini kardinalitasnya many to many. Lalu kita juga bisa lihat mata kuliah ini sama dosen itu kardinalitasnya apa. Nah, mungkin saya akan tanya nih berapa ya? Boleh lah ya, nggak apa-apa. Bisa atau nggak bisa juga. Untuk siapa ya? Khadijah deh. Untuk mata kuliah sama dosen itu kardinalitasnya apa? Halo? Khadijahnya nggak ada kayaknya. Tiduran. Oke. Saya akan jelaskan aja langsung ya, biar cepat. Karena waktunya juga hanya 1 jam mungkin atau 45 menit. Selanjutnya kita akan kalau mata kuliah ke dosen, itu kan mata kuliah itu banyak. Nah, di sini mengajar ya dosen. Nah, jadi dosen mata kuliah diajar oleh satu dosen ataupun bisa juga beberapa mata kuliah diajar oleh beberapa dosen gitu. Tergantungnya dari itu ya, dari situasinya gitu. Kita sambil aja misalnya nih kalau misalnya di Nusa Putra sih 1 ya gitu. Jadi nggak nggak ada beberapa dosen gitu ya, kecuali mungkin disiakannya itu bisa juga ditambahkan untuk data dikti biasanya gitu. Kalau misalnya untuk yang aslinya untuk satu mata kuliah itu diampu oleh satu dosen gitu. Jadi nggak ada dosen yang ganti-ganti, misalnya hari ini saya, besoknya siapa. Nah, untuk ini kan saya juga sama Pak Samantri, tapi yang ngajarnya saya gitu. Tapi itu hanya ada di siakannya aja untuk kebutuhan laporan dikti gitu. Jadi ini kita anggap aja many to one. Oke, selanjutnya kita tambahkan beberapa atribut.
Nah, atribut ini dari masing-masing ya, kita nggak usah gambarkan. Jadi misalnya untuk mahasiswa, ini ada nama mahasiswa, ada alamat, ada tanggal lahir gitu ya. Nah, itu kita bedakannya yaitu jangan garis bawahi gitu untuk apa namanya, atribut-atribut non key ya ataupun atribut pelengkapnya. Nah, untuk di sini juga untuk mempelajarinya kita bisa tambahkan misalnya indeks nilai gitu. Ya, bisa kita tambahkan juga untuk mata kuliah kita bisa tambahkan nama mata kuliahnya, SKS-nya berapa, terus untuk semester berapa gitu. Nah, untuk mengajar itu kita bisa tambahkan misalnya harinya kapan, terus ruangannya di mana, waktunya kapan, nama dosen ya, NIM, NIDN dosennya ya ini udah ada. Nah, terus di sini untuk dosennya kita tambahkan nama dosen, gelarnya, gitu dan lain sebagainya. Nah, itu untuk atribut-atribut pelengkap ya. Jadi utamakan dulu untuk atributnya itu atribut-atribut untuk primary key-nya. Gitu. Jadi biar kita nggak bingung, yang pertama kita tentukan dulu aja primary key-nya. Oke, jadi sampai di situ sebenarnya IRD-nya kita udah jadi. Nah, tinggal nanti mungkin ada beberapa tambahan lagi, misalnya ada apa gitu ya, ada ruangan misah gitu, ataupun ada hal yang lainnya, misalnya apa ya, dosen wali gitu. Nanti bisa nyambung ke mana gitu. Ya, oke, mungkin dari sini cukup ya untuk PRD-nya. Ada yang ditanyakan nggak? Mungkin ada yang mungkin kurang mengerti gitu. Halo? Ya, Pak. Oke, apa ada yang ditanyakan atau cukup nih? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kalau kalau cukup nih langsung langsung ke pembahasan untuk UTS nih. Oke, untuk UTS karena komposisinya itu 30%, jadi saya lebih memilih untuk project aja. Untuk UTS-nya ya, jadi nanti saya juga akan share juga untuk keterangan UTS-nya di sesi 8. Oke. Ini untuk UTS. Untuk UTS ini komposisinya 30% dan project. Untuk project-nya ini waktunya itu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu setelah dari hari, kita lihat dulu, untuk UTS itu kita mulai dari tanggal 14. Nah, jadi kalau minggu depannya itu ada minggu tenang, jadi nggak ada perkuliahan ya. Teman-teman bisa belajar dulu. Nah, untuk tanggal 14 ini saya akan berikan waktu dari apa ya? Dari ya misalnya kalau misalnya UTS di basis data itu tanggal 14, ya nanti kumpulinnya bisa sampai tanggal 28 gitu. Oke, pokoknya 2 minggu deh dari 2 minggu dari setelah UAS ya, setelah hari UAS. UTS maksudnya salah. Nah, untuk project-nya itu teman-teman buat desain IRD
dari masing-masing tempat kerja teman-teman, atau juga bebas ya, atau bebas lah, asalkan satu orang jangan sama studi kasusnya. Jadi teman-teman tentukan dulu nih di grup ataupun di mana mau ngambil apa gitu ya. Jadi jangan sama. Kalau misalnya Dinda nih ambilnya misalnya pendidikan, nah, jadi jangan ada yang sama gitu, apalagi sama banget gitu desainnya. Nah itu mungkin nantinya akan dibagi dua ya nilainya gitu. Jadi kalau misalnya Dinda ngerjainnya sama siapa nih, Febi misalnya, nanti nilainya 80 nih. Nah akan saya bagi dua gitu, jadi 40-40 gitu, keremit gitu. Nah, jadi teman-teman diusahakan untuk itu ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa misalnya sebagaimana bisanya, tapi saya inginnya teman-teman berusaha sendiri dan hasil sendiri gitu. Nah, itu lebih nikmat lah hasilnya gitu. Oke, saya lebih memberikan nilai ya. Kalau misalnya nilai sih saya nggak akan pelit-pelit ya, jadi saya juga ngerti gitu teman-teman mahasiswa sambil kerja juga. Oke, jadi ini ya studi kasusnya jangan sama. Jadi cukup buat IRD aja seperti ini untuk proyeknya, tapi lebih dari beberapa entitas ya, minimal 5 lah, minimal 5 entitas. Himpunan entitas ya, minimal 5 himpunan entitas. Jadi nggak hanya 3. Nah, mungkin itu sih untuk UTS project-nya. 2 minggu kok ya, jadi ada banyak waktu. Bisa teman-teman kerjakan sharing juga, nggak apa-apa, sok boleh gitu. Yang penting masing-masing studi kasusnya. Karena nanti juga akan berguna juga nantinya ketika teman-teman skripsi, itu kan beda kasus ya, kecuali yang mungkin yang ikut AIS ataupun yang lainnya, itu bisa kerjasama. Tapi kalau misalnya yang mandiri, itu teman-teman benar-benar mengkonsep sendiri, mengerjakan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya UTS-nya sekarang itu mengerti ya untuk desainnya, kita UTS itu desain dulu. Nah nanti kalau misalnya UAS untuk desain ini kita akan lanjutkan gitu ke penerapannya, gitu ya. Jadi nantinya akan convert ke sebuah tabel. Nantinya untuk goals-nya itu teman-teman punya suatu database berformat SQL lah gitu nantinya. Itu bisa teman-teman pakai untuk sebuah sistem apa aja gitu nantinya. Untuk machine learning boleh, untuk web boleh gitu nantinya. Tapi kita nggak belajar untuk implementasi ke web ya. Jadi untuk itu nantinya kan ada lagi untuk mata kuliah tersebut ya, kita minimal bisa membuat sebuah tabel dan perancangannya gitu. Jadi kita nggak asal buat tabel gitu. Nantinya ada redundansi dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita belajarnya untuk itu ya, perancangan. Untuk UTS-nya perancangan dulu tadi, kita buat IRT dulu, dan dikumpulnya 2 minggu setelah hari UTS. Oke, ada yang belum dimengerti? Halo semuanya? Iya, Pak. Oke, mengerti ya? Insya Allah, Pak. Oke, Jauh, Pak. oke ya. Oke, good lah gitu ya, TI 19B mah balager. Oke. Amin. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk sesi sekarang gitu. Jadi nggak lama, mungkin teman-teman mau istirahat juga, udah pulang kerja. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.